Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nita Budianti, AMD MIK Rkem, SKM MH. Saya adalah dosen di program studi Diploma 3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Video ini merupakan persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, terutama aspek pengajaran. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah kodifikasi, endokrin, dan digestif dengan bobot 2 SKS dan berada pada semester 2. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, hingga pemberian nilai kepada mahasiswa atau biasa disebut dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum melaksanakan perkuliahan, saya terlebih dahulu mempersiapkan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Saya mencermati capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap pertemuan, materi pembelajaran, metode yang digunakan, serta bentuk asesmen yang akan diberikan. Berdasarkan RPS tersebut, saya menyusun rencana kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan. Saya menentukan tujuan pembelajaran yang jelas agar mahasiswa memahami kompetensi yang harus mereka capai setelah mengikuti perkuliahan. Karena mata kuliah yang saya ajarkan merupakan mata kuliah praktik, saya berusaha agar pembelajaran tidak hanya berpusat pada penjelasan dosen. Saya mempersiapkan materi dalam bentuk presentasi, bahan bacaan, contoh kasus, pertanyaan pemantik, serta topik diskusi yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Saya juga mempelajari kembali materi yang disampaikan, mencari referensi yang relevan dan terbaru, serta menyesuaikan contoh pembelajaran dengan kondisi yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Hal ini saya lakukan agar materi yang bersifat teoritis dapat dipahami secara lebih konkret dan tidak terasa abstrak. Sebelum perkuliahan dimulai, saya memberikan rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa agar dapat dipelajari terlebih dahulu. Saya juga mempersiapkan media, perangkat presentasi, daftar hadir, lembar tugas, dan instrumen penilaian yang diperlukan. Pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, saya memulai perkuliahan dengan mengucapkan salam, menyapa mahasiswa, memeriksa kehadiran, dan memastikan bahwa kondisi kelas siap untuk belajar. Saya berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka agar mahasiswa tidak merasa takut untuk bertanya maupun menyampaikan pendapat. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan manfaat dari materi yang akan dipelajari. Saya juga menghubungkan materi pertemuan pada materi sebelumnya sehingga akan terjalin keterkaitan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya. Untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa, saya memberikan beberapa pertanyaan. Hal itu dilakukan juga untuk melakukan review terhadap pemahaman mahasiswa dari materi yang telah diberikan sebelumnya dan keterkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Situasi kelas biasanya pada awal pembelajaran cukup beragam. Ada mahasiswa yang langsung aktif menjawab pertanyaan, ada juga mahasiswa yang masih diam, ragu-ragu, atau menunggu teman lain untuk berbicara. Dalam menghadapi situasi tersebut, saya tidak langsung menunjuk mahasiswa secara terus-menerus. Saya memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir, berdiskusi singkat dengan temannya, kemudian menyampaikan jawaban.
Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Ya, kita sekarang mata kuliah kodifikasi sistem endokrin dan digestif ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi pertemuan ke-10 ini tentang struktur dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan dalam kodifikasi sistem endokrin dan digestif. Ada yang bisa bantu saya untuk mereview pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa ya? Oke, ada Mbak Rahma dan Mbak Vika. Mbak Rahma dulu mungkin ya. Silakan Mbak Rahma. Baik, izin menjawab. Itu pertemuan kemarin membahas tentang struktur dan tata cara kodifikasi penyakit dalam kodifikasi sistem endokrin dan digestif. Beberapa poin yang saya catat dari penyampaian itu yaitu dalam proses pengumpulan terdapat 8 langkah proses penetapan kode sesuai dengan segi 10 volume. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Mbak Vika, tadi ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih ya. Tadi reviewnya sudah disampaikan ya untuk pertemuan kemarin. Kita ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Nah, pertemuan 10 ini melanjutkan dari pertemuan 9 ya, yang membahas terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Rahma dan Mbak Vika ya. Semoga teman-teman tadi sudah disampaikan reviewnya, teringat kembali, oh iya kemarin kita sudah membahas apa saja poinnya ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Jadi ini adalah goals ya, tujuan dari lulusan Prodi D3 Reka Medis itu adalah ada 2 poin ya teman-teman. Yang pertama itu terkait dengan lulusan mampu menetapkan klasifikasi dan kodifikasi penyakit, masalah kesehatan, serta prosedur klinis sesuai standar yang berlaku untuk mendukung pelayanan dan sistem pembiayaan kesehatan ya. Seperti kita ketahui bersama ya bahwa dari goals-nya itu setiap hasil kode kita itu digunakan untuk klaim ya. Kemudian yang kedua adalah lulusan mampu memanfaatkan iptek yang terintegrasi dengan rekam kesehatan elektronik termasuk dalam pengelolaan pelayanan kanker secara komprehensif sesuai dengan regulasi. Nah, ini adalah salah satu dari tujuan transformasi digital dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi kita semuanya mengarah pada transformasi digital Kementerian Kesehatan. Kemudian ada selanjutnya adalah CPMK ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini sebetulnya adalah capaian yang ingin dicapai dari mata kuliah yang teman-teman dapatkan setiap semester ya. Semua pembelajaran itu ada pencapaiannya itu apa ya. Di sini ada yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan aturan dan kaidah kodifikasi sistem endokrin dan digestif, karena sistem kali ini adalah endokrin dan digestif ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami anatomi, fisiologi, patofisiologi, hingga terminologi medis dalam kodifikasi sistem endokrin dan digestif. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami struktur dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan dalam kodifikasi sistem endokrin dan digestif. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan validasi akurasi kode diagnosis dan tindakan dalam kodifikasi sistem endokrin dan digestif. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami penelusuran informasi tindakan penunjang diagnostik dalam kodifikasi sistem endokrin dan digestif. Jadi ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah indikator pembelajaran. Apa sih indikator pembelajaran? Indikator pembelajaran itu adalah tolak ukur dari setiap pembelajaran yang diberikan. Ya mungkin ada beberapa materi yang kok ini spesifikasinya terkait dengan keprofesian kita itu apa sih? Nah, itu indikator. Nah, dalam kodifikasi endokrin dan digestif ini ada 2 indikator. Yang paling pertama pasti teman-teman sebagai mahasiswa harus mampu menelaah kasus sederhana ya, bagaimana cara mengkode sesuai dengan kewenangan kita ya sebagai PMIK di level diploma 3 ya. Jadi menelaah kasus sederhana dengan menilai ketepatan kode diagnosis dan tindakan pada sistem endokrin dan digestif. Kemudian adalah yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prosedur validasi akurasi kode diagnosis dan tindakan pada rekam medis simulasi secara sistematis. Nah, yang poin 2 ini nanti akan
dibahas pada saat aktivitas praktikum. Nah, hari ini kan kita masuknya ke studi kasus ya, jadi base dari simulasi kasus, kemudian studi kasus kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, kemudian untuk pertemuan hari ini itu ada metodenya. Yang pertama adalah penugasan, itu 10%, dan yang kedua adalah aktivitas praktikum. Aktivitas praktikum itu tadi modelnya ada telah kasus, kemudian bagaimana teman-teman menetapkan kodenya. Nah, sebelum sampai tahap penetapan kode, kita belajar dulu terkait dengan teorinya, gitu ya. Itu ada aktivitas praktikum di 11%, ya. Oke, sebelum kita masuk ya, tadi sudah ada penjelasan CPL, CPMK, indikator. Ada pertanyaan dulu terkait dengan tadi? Cukup? Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hari ini ya. Sebelum saya masuk nih ke materi terkait dengan blok pada kode diagnosis dan tindakan pada digestif dan endokrin, ada yang bisa kasih saya insight dulu apa sih tentang babnya kah, tentang pembahasan bloknya kah di sistem endokrin dan digestif? Siapa yang jadi mau volunteer? Ada Mbak Hari sama Isma. Mau siapa dulu nih? Isma dulu. Ya, silakan Mbak Isma. Oke, dia isi di 10 ya. Oke, selanjutnya Mas Fahri. Oke, bab 11 ya. Ya, tadi sudah diberikan ya gambaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Jadi yang satu bab endokrin itu ada di bab 4, kemudian nanti digestifnya ada di bab 11 ya. Terima kasih ya Mas Fahri dan Mbak Isma. Jadi di sistem endokrin ini, betul tadi yang sudah disampaikan, kita mulai dulu sistem endokrin. Di sistem endokrin ini, seperti kita ketahui dalam pertemuan sebelumnya, ada anatomi fisiologi, patofisiologi, dan terminologi medis ya. Itu sudah dibahas bagaimana organ apa saja sih yang ada di dalam sistem endokrin. Ya, nah sekarang kita masuk ke dalam bloknya itu. Di sistem endokrin bab 4 ini terbagi menjadi 8 blok ya. Masing-masing blok itu dia sudah dikelompokkan sesuai dengan organnya. Kalau endokrin berarti ada hormon yang dikeluarkan ya. Kalau eksokrin kan pengeluaran dari sisa metabolisme, tapi kalau endokrin itu ada hormon dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah dikelompokkan. Ada yang gangguan pada kelenjar tiroid, kemudian ada gangguan pada S10 sampai 14 itu adalah diabetes mellitus ya. Kemudian ada gangguan lain pengaturan glukosa dan sekresi internal pankreas itu di blok yang ketiga. Kemudian blok yang keempat ada gangguan pada kelenjar endokrin lain. Ya, kemudian juga di sistem endokrin ada blok membahas terkait dengan malnutrisi. Kemudian blok 6-nya ada defisiensi nutrisi lain. Kemudian blok 7-nya di obesitas dan hiperalimentasi lain, dan yang ke-8 adalah gangguan metabolik. Ya, jadi kalau gangguan metabolik itu dia terklasifikasi pada blok tersendiri karena memang gangguan metabolik ini adalah pre gitu ya, atau sebelum terjadinya sesuatu hal di bab lainnya ataupun di kode lain. Contoh misal nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ada terkait dengan pre diabetes misalnya gitu. Itu adanya di gangguan metabolik lain gitu ya. Kemudian dalam bab ini ada dua kategori asteris teman-teman ya, ada E35 ya dan E90 ya. Ini dua kategori asteris ini ya. Saat memasuki kegiatan inti, saya menjelaskan konsep-konsep utama secara bertahap dengan bahasa yang mudah dipahami. Saya tidak hanya menyampaikan definisi dan teori, tetapi juga memberikan contoh, ilustrasi, serta permasalahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, maupun bidang keilmuan mahasiswa. Di sela-sela penjelasan, umumnya mahasiswa akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut mengikuti tahap demi tahap yang sudah saya jelaskan pada setiap pertemuan. Saya juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa bertanya. Apabila terdapat mahasiswa yang belum memahami materi, saya mencoba untuk menjelaskan kembali menggunakan cara, contoh, dan juga sudut pandang yang berbeda. Pada kode
diagnosis dan tindakan pada digestif dan endokrin. Ada yang bisa kasih saya insight dulu, apa sih tentang babnya kah, tentang pembahasan bloknya kah di sistem endokrin dan digestif? Siapa yang jadi mau volunteer? Ada Mbak Hari sama Isma, mau siapa dulu nih? Isma dulu. Ya, silakan Mbak Isma. Oke, di ICD 10 ya. Oke, selanjutnya Mas Fahri. Oke, baru 11 ya. Ya, tadi sudah diberikan ya gambaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Jadi yang satu bab endokrin itu ada di bab 4, kemudian nanti digestifnya ada di bab 11 ya. Terima kasih ya Mas Fahri dan Mbak Isma. Jadi di sistem endokrin ini, betul tadi yang sudah disampaikan, kita mulai dulu sistem endokrin. Di sistem endokrin ini, seperti kita ketahui dalam pertemuan sebelumnya, ada anatomi fisiologi, patofisiologi, dan terminologi medis ya. Itu sudah dibahas bagaimana organ apa saja sih yang ada di dalam sistem endokrin. Ya, nah sekarang kita masuk ke dalam bloknya itu. Di sistem endokrin bab 4 ini terbagi menjadi 8 blok ya. Masing-masing blok itu dia sudah dikelompokkan sesuai dengan organnya. Kalau endokrin berarti ada hormon yang dikeluarkan ya. Kalau eksokrin kan pengeluaran dari sisa metabolisme, tapi kalau endokrin itu ada hormon dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah dikelompokkan. Ada yang gangguan pada kelenjar tiroid, kemudian ada gangguan pada S10 sampai 14 itu adalah diabetes mellitus ya. Kemudian ada gangguan lain pengaturan glukosa dan sekresi internal pankreas itu di blok yang ketiga. Kemudian blok yang keempat ada gangguan pada kelenjar endokrin lain. Ya, kemudian juga di sistem endokrin ada blok membahas terkait dengan malnutrisi. Kemudian blok 6-nya ada defisiensi nutrisi lain. Kemudian blok 7-nya di obesitas dan hiperalimentasi lain, dan yang ke-8 adalah gangguan metabolik ya. Jadi kalau gangguan metabolik itu dia terklasifikasi pada blok tersendiri karena memang gangguan metabolik ini adalah pre gitu ya, atau sebelum terjadinya sesuatu hal di bab lainnya ataupun di kode lain. Contoh misal nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ada terkait dengan pre diabetes misalnya gitu. Itu adanya di gangguan metabolik lain gitu ya. Kemudian dalam bab ini ada dua kategori asteris teman-teman ya, ada E35 ya dan E90 ya. Ini dua kategori asteris ini ya. Dalam melaksanakan perkuliahan saya juga menghadapi beberapa kendala. Misalnya terdapat mahasiswa yang kurang percaya diri, tidak mempersiapkan bahan bacaan, atau kurang fokus selama pembelajaran. Untuk mengatasinya, saya melakukan pendekatan secara persuasif, memberikan pertanyaan sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa dan menciptakan kesempatan agar mahasiswa dapat terlibat di dalamnya. Saya menyadari bahwa kemampuan belajar mahasiswa berbeda-beda, oleh karena itu saya berusaha memberikan penjelasan secara bertahap, menyediakan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari kembali, dan membuka kesempatan berkonsultasi apabila mahasiswa masih mengalami kesulitan. Pada akhir perkuliahan, saya mengajak mahasiswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Saya meminta beberapa mahasiswa untuk menyampaikan konsep-konsep utama yang sudah mereka pahami, kemudian hal-hal yang masih membingungkan, serta manfaat tersebut bagi bidang studi mereka. Saya kemudian memberikan penguatan terhadap kesimpulan mahasiswa, menyampaikan tugas atau kegiatan lanjutan, serta memberikan gambaran mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Perkuliahan ditutup dengan salam dan motivasi agar mahasiswa terus belajar secara mandiri. ICD-nya browser sesuai dengan aplikasi Satu Sehat, gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, ini materi terakhir ya adalah referensi. Jadi ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran hari ini ya. Ada sekitar 10 buku yang saya gunakan termasuk dalam peraturan Menteri Kesehatan, dan 2-nya adalah hasil kajian penelitian ya yang sudah dilakukan. Oke, sampai sini ada yang ingin dikonfirmasi dari materi yang sudah saya berikan? Cukup? Cukup ya, mudah-mudahan tadi sudah. Nanti teman-teman jangan lupa untuk membaca lagi materinya ya, nanti biar selalu ingat dan bisa mengaitkan dengan materi selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada yang bisa bantu saya untuk memberikan kesimpulan? Oke, Mbak Dea, silahkan. Kesimpulan kita apa, Mbak?
Oke, terima kasih Mbak Dea. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan Mbak Vika. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Dea dan Mbak Vika ya untuk resume pada pertemuan hari ini sudah membantu saya juga sehingga teman-teman bisa membuat highlight ya, kira-kira apa sih yang tadi kelompok besar yang sudah kita bahas. Oke, kita sampai di sesi akhir penutup perkuliahan pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah berpartisipasi aktif ya di pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat kembali melakukan aktivitas lagi. Selamat belajar untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-11 ya berarti ya. Untuk nanti berikutnya. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran saya lakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selama proses perkuliahan, saya melakukan penilaian terhadap keaktifan, pemahaman, kemampuan berdiskusi, penyelesaian tugas, presentasi, kuis, serta kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan teori dengan permasalahan yang diberikan. Evaluasi formatif dilakukan melalui pertanyaan lisan, kuis singkat, refleksi, tugas individu, dan tugas kelompok. Hasil evaluasi formatif saya gunakan untuk mengetahui bagian materi yang sudah dipahami dan bagian yang masih perlu dijelaskan kembali. Apabila sebagian mahasiswa belum memahami suatu konsep, saya melakukan tindak lanjut pada pertemuan berikutnya. Umumnya di awal pertemuan nanti saya akan berikan review materi apa yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya sehingga harapan saya kita bisa mengetahui seberapa paham mahasiswa tersebut untuk mengaitkan pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang saat ini sedang dilaksanakan. Saya memberikan penjelasan ulang, contoh tambahan, bahan bacaan pendukung, atau latihan yang lebih terarah. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan bentuk penilaian lain yang tercantum dalam RPS. Soal dan tugas disusun berdasarkan capaian pembelajaran serta materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dalam melakukan penilaian, saya menggunakan kriteria dan rubrik yang jelas. Pada tugas tertulis misalnya, saya akan menilai ketepatan konsep, kedalaman analisis, relevansi jawaban, penggunaan referensi, sistematika penulisan, serta ketepatan waktu pengumpulan. Pada kegiatan diskusi dan presentasi, saya menilai penguasaan materi, kemampuan menyampaikan gagasan, kemampuan menjawab pertanyaan, kerjasama kelompok, keaktifan, serta sikap akademik mahasiswa. Pemberian nilai dan umpan balik. Nilai akhir mahasiswa diperoleh dari beberapa komponen yang telah disampaikan sejak awal perkuliahan, seperti kehadiran dan partisipasi, tugas individu, tugas kelompok, kuis, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot setiap komponen disesuaikan dengan RPS dan kebijakan akademik program studi. Saya berusaha melakukan penilaian secara objektif, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap hasil pekerjaan mahasiswa diperiksa berdasarkan indikator dan rubrik yang telah ditentukan, bukan berdasarkan penilaian yang bersifat subjektif. Selain memberikan nilai dalam bentuk angka, saya juga memberikan umpan balik terhadap pekerjaan mahasiswa. Umpan balik tersebut dapat berupa catatan mengenai bagian yang sudah baik, konsep yang perlu diperbaiki, kekurangan
dalam menganalisis maupun saran untuk meningkatkan kualitas tugas berikutnya. Apabila terdapat mahasiswa yang memperoleh hasil belum sesuai dengan capaian yang diharapkan, saya memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak lanjut dapat berupa revisi tugas, tugas tambahan, pembelajaran ulang, atau konsultasi akademik. Setelah seluruh komponen penilaian terkumpul, saya melakukan rekapitulasi dan memeriksa kembali kesesuaian nilai dengan bukti hasil kerja belajar mahasiswa. Nilai kemudian dimasukkan ke dalam sistem akademik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Bagi saya, pemberian nilai bukan sekedar menentukan angka atau huruf mutu. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberi informasi mengenai perkembangan mahasiswa sekaligus menjadi bahan refleksi saya sebagai dosen. Refleksi dosen. Setelah perkuliahan selesai, saya melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Saya mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, apakah metode yang digunakan mampu melibatkan mahasiswa, bagian mana yang berjalan baik, serta bagian mana yang perlu diperbaiki. Saya juga memperhatikan respon mahasiswa, hasil tugas, hasil ujian, keaktifan selama diskusi, dan masukan yang diberikan oleh mahasiswa. Hasil refleksi tersebut saya gunakan untuk memperbaiki bahan ajar, metode pembelajaran, pengelolaan kelas, serta sistem evaluasi pada pertemuan atau semester berikutnya. Melalui proses persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi tersebut, saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang terencana, interaktif, adil, dan berpusat pada mahasiswa. Saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan akademik dan profesional. Demikian pengalaman saya dalam melaksanakan proses pembelajaran, mulai dari persiapan, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi, hingga pemberian nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.